Sebagai pendahuluan, kita bicara latar belakang. Menguasai ilmu adalah wajib hukumnya. Tadi sudah disampaikan betul, tadi betul. Tadi lupa tadi. Jadi menguasai ilmu adalah wajib hukumnya, tidak ada kecemerlangan, kemuliaan, dan keistimewaan bagi mereka yang tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada umat Islam yang enggan mencari, mengamalkan, dan menyalurkan atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Oleh karena itu, kesadaran belajar harus ditumbuhkan dalam hati golongan muda sedini mungkin agar menjadi golongan yang mencintai ilmu, termasuk ilmu sains, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan umat muslim harus senantiasa kita baca, telaah, pahami, dan amalkan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Kita sebagai orang awam ataupun yang terbatas ilmu pengetahuannya tidak boleh seenaknya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Perlu bimbingan dari kiai, ustadz, ulama atau guru-guru yang dianggap telah mumpuni hal pengetahuannya dalam memahami kandungan dari Al-Quran tersebut. Sebagai rumusan masalah, apa yang akan kita yang dimaksud dengan membaca, bagaimana dalil tentang perintah membaca dan belajar atas nama Allah atau Tuhan, apa kelebihan seseorang yang senantiasa membaca dan belajar, apa yang dimaksud dengan membaca secara teks dan konteks. Nah, secara tujuan kita juga untuk mengetahui pengertian membaca dan belajar, untuk mengetahui dalil mengenai perintah membaca dan belajar, juga untuk mengetahui kelebihan seseorang yang senantiasa membaca dan belajar. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui membaca secara teks dan konteks. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, pengertian membaca dan belajar. Pengertian membaca secara umum adalah suatu kegiatan yang meresapi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Namun dalam pandangan Islam, yang dimaksud membaca bukan sekedar membaca apa yang tertulis saja, karena Rasulullah SAW mendapat wahyu pertamanya di dalam Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang datang seraya berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Mana biqori, saya tidak dapat membaca." Jawab beliau, "Iqra." Nah, itu terakhir dari kata menghibur, sehingga tidak selalu harus diartikan membaca teks secara tulis dengan aksara tertentu. Sehingga selain mempunyai makna bacalah, kata Iqra tersebut juga mempunyai makna telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tekstual atau kontekstual. Oleh karena itu, beberapa ulama membagi menjadi dua macam, yaitu membaca secara tekstual dan secara kontekstual. Sedangkan pengertian belajar yaitu proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Proses belajar non formal yaitu belajar tidak terbatas dalam dunia pendidikan secara formal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilalui dalam kehidupan. Setiap pengalaman yang dilalui pasti mengajarkan kita tentang sesuatu hal, dan proses tersebut itulah yang dinamakan belajar. Prinsip-prinsip dalam belajar diantaranya yaitu belajar harus bertujuan dan terarah. Tujuan akan menunjuknya untuk dapat mencapai harapan-harapannya. Kedua, belajar memerlukan bimbingan baik dari guru atau buku teks itu sendiri. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari sehingga diperoleh pengertian-pengertian. Belajar memerlukan latihan dan evaluasi. Belajar adalah suatu proses aktif di mana saling pengaruh secara dinamis antara murid dengan lingkungannya, jadi termasuk guru-gurunya, termasuk teman sekolahnya.
Belajar harus sesuai dengan keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan. Belajar dianggap berhasil apabila telah sanggup menerapkan ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalil tentang belajar membaca dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Menurut ayat di atas telah dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal darah. Manusia terdiri dari akal, jiwa, dan jasmani. Akal adalah modal dasar untuk mencerna ilmu-ilmu atau pengetahuan yang telah disediakan oleh Allah di seluruh alam semesta ini, sehingga manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui siapa atau apa yang maha suci itu, dan ketika itulah dia menemukan Tuhan, dan sejak itulah dia berusaha berhubungan dengannya, bahkan berusaha untuk meneladani sifat-sifatnya. Proses pencarian pengetahuan tersebut sering kita sebut dengan belajar, sehingga manusia akan senantiasa berusaha untuk mencari dan mendapatkan yang benar, baik yang baik dan yang tidak. Mencari yang benar menghasilkan ilmu, mencari yang baik menghasilkan akhlak, dan mencari yang indah menghasilkan kenikmatan. Sedangkan kegiatan membaca merupakan suatu rangkaian atau metode dalam proses belajar. Dalam kegiatan belajar tertentu tidak akan terlepas dari metode membaca, dan dapat dilihat dari Allah SWT memerintahkan agar manusia senantiasa belajar dan mencari ilmu. Allah akan memberikan kenikmatan atau keberkahan bagi mereka yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan kegiatan belajar. Bahkan Allah mengancam bagi manusia yang enggan mencari, menjaga, membagikan ilmunya kepada orang lain. Sungguh perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada manusia. Membaca dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan Allah, serta syarat utama membangun peradaban. Selanjutnya dilanjutkan oleh P.P. Kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama surat Al-Alaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan kekuasaan Allah, Tuhan yang menciptakan engkau, dan dengan kehendaknya maka jadilah engkau yang dapat membaca. Dia telah menjadikan kamu dari tidak tahu, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis atau ummi. Kemudian datang perintah agar beliau dapat membaca dan diberi kitab yang akan dibacanya, walaupun beliau tidak dapat menulis. Ringkasnya, Allah yang menciptakan dan mengadakan alam ini adalah Zat yang Maha Kuasa, yang menjadikan kamu pandai membaca walaupun kamu belum bisa sebelumnya. Tafsir ayat yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah itu menciptakan manusia berasal dari gumpalan darah, yang mana hal itu hal yang menjijikkan, tapi Allah memuliakan manusia dengan menjadikan pemimpin atau khalifah di dunia dengan ilmunya. Dengan membaca, dengan mempunyai ilmu pengetahuan, Allah menjadikan manusia mulia meski awalnya tercipta dari barang yang hina. Kemudian yang ayat ketiga, bacalah. Ini pengulangan yang kedua kali dari yang lafaz ayat pertama. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa
jika seseorang ingin memahami ilmu, tidak cukup hanya membaca satu kali, tapi bacalah minimal 2 kali, atau jika belum paham, bacalah terus. Sebagaimana saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, saat disuruh baca sama malaikat Jibril, beliau menjawab, saya tidak bisa membaca, dan malaikat Jibril pun mengulanginya sampai 3 kali. Seperti itu. Kemudian ini berkesinambungan ya, yang 3A sama 3B. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Jadi Tuhanmu maha pemurah terhadap setiap orang yang mengharapkan pemberian. Oleh karena itu, niscaya mudah bagi Allah melimpahkan kenikmatan dapat membaca Al-Quran kepadamu. Jadi maksudnya mengapa Nabi dipaksa terus untuk membaca pada saat itu, karena memang Allah itu maha pemurah gitu, Allah maha kuasa. Meskipun Nabi itu ummi, tapi jika Allah berkehendak beliau bisa membacanya, bisa menerima ayat Al-Quran dengan baik, ya bisa-bisa saja. Kemudian ayat yang keempat, yang mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan kolam. Allah menjadikan kolam sebagai sarana untuk memberikan. Yang dimaksud kolam di sini adalah benda yang tak berjiwa dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan pengertian. Oleh karena itu Allah melukiskan bahwa Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, mengajarnya dengan perantara kolam untuk menjelaskan tingkah laku manusia, bahwa Dia menciptakan manusia dari benda hina yang seperti saya sebutkan tadi, lalu menjadi manusia yang sempurna supaya dapat mengetahui hakikat sesuatu. Jadi kenapa Allah menggunakan kata kolam di sini? Kolam itu adalah pena, alat untuk menulis, yang mana dengan menulis seseorang dapat menghimpun ilmu-ilmu dan juga untuk melestarikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Yang kelima, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah mengeluarkan perintahnya agar Rasulullah membaca serta mengajarkan kepada manusia seluruh ilmu yang dapat digunakan mencapai kesenangan dan membedakan dirinya dari hewan yang tadinya manusia tidak mengetahui apa-apa. Ayat ini menunjukkan adanya keutamaan membaca. Menulis dan ilmu pengetahuan. Kemudian dari Al-Quran lagi, dari Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tulmil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Artinya, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda atau kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Kemudian kami mengutip beberapa, karena penafsiran ini banyak sekali. Lengkapnya bisa untuk melihat di referensi daftar pustaka. Kami mengambil satu di sini dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Tafsirannya, qul dulu madza fis samawati wal ardh. Artinya dulu, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Yakni, coba pahamilah dan ambillah pelajaran dari makhluk-makhluk yang menunjukkan kepada Sang Pencipta dan kepada keesaan dan kesempurnaannya, kesempurnaan kuasanya. Jadi kalau orang yang berpikir, yang mau berangan-angan
ketika dia melihat apa yang ada di langit, yang ada bintang, bulan, dan sebagainya, kemudian di bumi, hewan berbagai macam jenis, dari jenis hewan di darat dan di laut, itu akan menemukan bahwa yang menciptakan ini adalah yang menciptakan ini semua adalah Zat yang Maha Esa, yakni Allah. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan. Tapi semua tanda-tanda tadi itu yang Allah nampakkan itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman, karena tidak terbuka hatinya, belum terbuka. Angqaumil la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi tanda-tanda yang Allah nampakkan dengan ciptaan semuanya di langit dan di bumi itu hanya orang yang beriman, orang yang mau merenungi bahwa dari semua ciptaan itu tentu ada yang menciptakan, dan itu tentu Zat yang Maha Agung. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kelebihan seorang yang senantiasa belajar dan mengajar, satu, membuka jendela ilmu pengetahuan, kedua, menjadikan sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ketiga, membekali dirinya dengan ilmu sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, yang keempat, menjadikan ladang amal perbuatan yang tidak terputus-putus, yang kelima, memperluas wawasan dan dapat membuka tabir rahasia dari yang ada di alam semesta, yang keenam, menaikkan derajat dirinya di hadapan Allah, yang ketujuh, membuat bijak dalam menghadapi suatu permasalahan, yang kedelapan, memberantas kebodohan yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Kemudian di sini kami sajikan tentang membaca secara tekstual dan kontekstual, seperti yang telah diterangkan tadi sama Ahli Masmud. Membaca itu ada dua, secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama secara tekstual. Apa sih membaca secara tekstual itu? Jadi membaca secara tekstual itu proses pembelajaran yang berdasarkan apa yang ada sesuai teks. Jadi kebenaran teoretik keilmuan yang sifatnya relatif atau nisbi, terkecuali sumber hukum Islam yang telah kebenarannya. Namun, yang menjadi kendala dalam memahami sesuai teks ini dalam proses pengaplikasiannya yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang senantiasa berubah-ubah. Sehingga hal inilah yang membuat proses memahami secara tekstual tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Al-Quran merupakan, jadi intinya membaca secara tekstual itu hanya sesuai dengan teks yang dia baca saja secara mentahan. Yang kedua, membaca secara kontekstual. Sini memiliki arti pembelajaran yang berdasarkan pengalaman, pemahaman nyata, sehingga kebenarannya adalah kebenaran empiris faktual yang sifatnya terkait dengan pengalaman nyata dalam hidup. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah memerintahkan kepada mereka agar umat Islam membaca Al-Quran, juga menelaah isi Al-Quran dan melarang mereka berpaling dari Al-Quran. Allah juga memerintahkan kepada mereka agar memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang begitu halus lafaznya serta penuh kebijaksanaan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam memahami dan membaca Al-Quran harus berhati-hati serta perlu penalaran sehingga dalam pengaplikasiannya sesuai dalam kehidupan. Jadi secara kontekstual itu lebih dalam. Kemudian yang terakhir, penutup kesimpulan dari paparan atau penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menguasai atau mencari ilmu hukumnya wajib. Kemudian Allah juga mengancam kepada umat Islam yang enggan mencari, mengamalkan dan menyalurkan ilmunya kepada orang lain. Seseorang yang senantiasa belajar maka akan memiliki pengetahuan, wawasan yang luas dan membuat orang tersebut menjadi bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan, sehingga sangat erat kaitannya seseorang tersebut dapat memiliki sifat adab dan akhlak yang terpuji.
Jadi korelasi antara surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surah Yunus ayat 101. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu berisi perintah untuk belajar, membaca, dan mencari pengetahuan. Membaca baik secara konteks, secara tekstual atau kontekstual. Kemudian yang surah Yunus ayat 101 juga berisi perintah untuk memperhatikan, merenungi. Ini berarti tidak hanya membaca secara teks, tapi lebih dalam, memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kami harapkan masukan, tambahan, ataupun pertanyaan dari antum semua. Terima kasih. Oke. Diucapkan terima kasih untuk kepada Bukti Latifah Kolbi dan Mas Out ya. Terus selanjutnya kita buka sesi diskusi. Jadi sudah diterangkan tafsir tentang surat Al-Alaq, itu juga surat Yunus ya surat Yunus ya. Oke. Silakan untuk pertama dua penanya. Permisi Ustadz, izin ingin tanya. Ya, silakan. Oke, kan untuk materi hari ini kan banyak menyinggung masalah belajar begitu ya Ustadz. Nah, saya tanyakan, saya kurang tahu ini akan keluar konteks atau bukan, menawi bisa diterima pertanyaannya. Untuk saat ini saja jika kita telaah seperti itu, lebih banyak universitas di luar negeri yang notabene non-muslim mengajarkan pendalaman mengenai Islam dan Al-Quran gitu. Meskipun kita tahu bahwa kan mereka non-muslim begitu, mereka mendalami Al-Quran, mendalami Islam, lalu mereka mengajarkan kita mengambil pelajaran, kita mengambil kelas dari orang-orang non-muslim itu tentang pengajaran Islam, apakah itu boleh atau tidak boleh Ustaz? Mungkin lebih di situnya. Boleh atau tidak boleh. Oke. Ini ditujukan kepada saya ya. Iya Ustaz. Apakah boleh atau tidak boleh kita belajar kepada orang muslim? Kalau sebagai untuk memperluas pengetahuan kita, tidak masalah ya, tidak ada masalah, kita bermuamalah. Cuman kalau sebagai sanad keilmuan maka tidak bisa. Maksudnya untuk ibadah-ibadah dasar, hal-hal yang mendasar yang bersifat fundamental dari agama itu kita tidak bisa belajar dari non-muslim ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak bersifat fundamental ya terserah, tidak apa-apa ya, terserah. Itu kan membuka pikiran kita. Ternyata kita kan hanya melihat Islam itu dari sisi dalam. Sementara ini kan kita melihat Islam itu dari sisi dalam, kita melihat Al-Quran itu dari sisi dalam. Dari sisi Al-Quran itu adalah kitab suci, Al-Quran itu adalah sakral ya. Tapi orang-orang di luar Islam itu melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang layak untuk dikaji, layak untuk dikritik ya. Sehingga mereka terus mencari bagaimana kritik mengkritik, sehingga yang diperlukan bukan kritik tapi malah pengetahuan yang lain. Jadi kalau kita kan cuma membaca saja, karena kita menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci, kita menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh diapa-apain, cuma dibaca saja. Nah itu yang saya kira itu ya tepat dari satu sisi tapi kurang tepat dari sisi yang lain.
Karena dari perintah-perintah agama ya mendorong kita untuk membuka pikiran kita, yang bahkan perintah pertama atau wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra, baca. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus membuka pikiran kita. Kita harus sering membaca supaya pikiran kita terbuka. Pengetahuan kita tidak hanya terbatas terbatas pada satu pemahaman saja, tapi harus dari beberapa sisi kita harus bahas gitu. Oke, saya kira itu intinya adalah boleh ya kita belajar pada non muslim ya, tapi tidak dalam hal yang bersifat fundamental. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan lain? Atau mungkin ada tambahan dari pemakaman mungkin ya? Pertanyaan ini barangkali Mas Mod atau Mbak Latifatul Kolbi, silakan. Ya Ustaz, memang di zaman sekarang itu banyak dari beberapa kita itu belajar di Amerika, di Kanada, gitu. Alumni tokoh-tokoh kita kan banyak yang bisa S2 S3 ya Ustaz. Memang mungkin ada yang bisa bertahan keimanannya, bisa juga tidak bertahan. Kalau kita lihat dari mereka-mereka yang pulang dari luar negeri itu, kita lihat kok sudah berbeda cara berpikirnya. Itu waktu masih di Indonesia mati-matian membela Islam, kalau saya lihat ada tokoh-tokoh tertentu ini, ternyata sudah sekolah S2, S3 sampai profesor, ternyata cara berpikirnya berbeda, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah membela Islam, ternyata ada maksud tersendiri. Seperti kita ketahui bersama itu kan ada yang namanya Islam liberalis ya, sampai ada maksud untuk Al-Quran itu mau direvisi gitu. Kita ini sebagai membela mati-matian jangan sampai ada Al-Quran revisi seperti Injil atau Taurat itu kan. Gitu. Karena memang tokoh-tokoh liberal ini kan sangat kuat jaringannya di internasional itu. Karena mereka kaum-kaum intelektual yang memang pikirannya memang luas wawasannya, luas ilmunya. Kita kadang-kadang nggak sanggup menampung serbuan. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat perang pemikiran sebenarnya tulis fikri ya. Nah, kita sementara yang kaum kita yang di sini tuh tenang, aman, nyaman gitu kan. Ya bukti ngaji kitab, belajar biasa. Cuma pemikiran mereka itu dari kita ini belum ada yang bisa menahan gitu Ustaz. Saya lihat itu. Karena mungkin cara belajarnya di sana sudah terkombinasi dengan hal-hal yang sifatnya liberal seperti negara Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Itu mungkin Ustaz. Nah ya itu makanya kita yang membedakan antara kita dengan mereka itu adalah kita menganggap Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci yang pertama ya. Sehingga kita mau ya kalau kita anggap kitab suci ya sudah selesai ya gitu. Sedangkan mereka itu menganggap Al-Quran itu bukan sebagai kitab suci ya, bukan. Kalau mereka kan gak iman, otomatis ya, gak iman. Tidak menganggap sebagai kitab suci, tapi sebagai bahan kajian, bahkan bahan suatu kajian yang harus sesuatu yang harus kaji, sesuatu yang harus diteliti. Jadi sama halnya kita melihat Nabi Muhammad, kita menganggap Nabi Muhammad adalah sosok yang Nabi yang tidak bisa dikritik dan tidak punya salah sama sekali. Tapi orang Barat memandang Nabi Muhammad atau Muhammad ya, kata mereka itu adalah manusia, ya, manusia yang bisa dikritik ya, bisa diteliti, bisa dikritik. Tapi ketika mereka meneliti itu, maka yang mereka dapatkan ya ternyata memang Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling ideal, manusia ya, bukan yang namanya manusia itu juga
salah ya pernah salah, Nabi juga salah ya. Kalau Nabi nggak pernah salah, nggak ada surat Abasa itu, nggak ada namanya surat Abasa itu, nggak ada. Nabi pernah salah juga. Kemudian tidak ada di surat Taubah itu afallahu anka lima adzintalahum ya. Ternyata keputusan Nabi mengizini orang-orang munafik untuk tidak berperang itu juga kurang tepat, dianggap tidak tepat oleh Allah, sehingga seperti itu ditegur. Sama Nabi juga pernah ditegur, tapi teguran dari kesalahan-kesalahan Nabi itu tidak menjadikan Nabi itu sosok yang tercela, tidak, tapi justru itu menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi, bahwa Nabi itu adalah manusia. Yang membedakan antara Nabi dengan yang lain adalah Nabi itu mendapatkan wahyu. Nabi itu manusia. Kalau tanpa wahyu ya Nabi yang sifat manusia biasa. Sehingga pensakralan yang terjadi pada kaum Nasrani itu pada Nabi Isa itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad itu. Ya, seharusnya memang kita harus mengkaji ulang Al-Quran. Kalau dalam sisi keilmuan itu kan, kalau dalam sisi balaghah saja, ini sudah ada mata kuliah balaghah. Ada ya. Nah, definisi kalam khobar itu kan kalam yang memiliki kemungkinan benar, kemungkinan bohong, tanpa melihat pada yang mengucapkan. Nah, termasuk juga yang ada dalam Al-Quran. Ya, termasuk juga apa yang terdapat dalam Al-Quran juga itu khobar. Kalau kita melihat Al-Quran dari sisi balaghah sebagai kalam khobar, itu ya juga seperti itu. Kalau kita melihat Al-Quran sebagai kalam Allah, ya sudah selesai. Al-Quran itu benar. Nah, ketika kita melihat Al-Quran sebagai sebuah kalam khobar, berarti itu mendorong kita untuk terus meneliti, diteliti, oh bisa benar, bisa bohong, kita teliti, apakah benar bayi itu misalkan dalam hal penciptaan makhluk, apakah benar Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, manusia itu diciptakan dari tanah, apakah benar, sehingga mendorong untuk melakukan penelitian, kajian dan kajian eksperimen lebih lanjut. Jadi kalau dari sudut pandang tauhid, keimanan, ya sudah kita iman. Tapi kalau dalam segi sudut pandang keilmuan, ya kita harus terus meneliti, menggali dan terus menggali sesuai dengan perintah Allah Iqra 2 kali itu tadi. Cuman kalau berhubungan dengan belajar pada non-muslim tentang Islam itu tadi, ya yang penting fundamental kita itu kuat dulu, fondasi kita kuat terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat, ya kita akan terbawa. Gitu. Kita tetap dalam hal keimanan, kita tetap mensakralkan Al-Quran, tapi ketika masuk dalam hal keilmiahan, ya kita berpikir ilmiah. Yang penting itu adalah kita bisa menempatkan masing-masing pada tempatnya. Kita memberikan porsi kepada bagiannya masing-masing. Ya adil ya. Ketika kita di forum ilmiah, ya kita harus berpikir ilmiah. Ketika di forum ibadah, keimanan, ya kita harus berpikir tentang keimanan. Kalau dibalik, maka akan menjadi yang tidak ketemu. Ya, yang satu akhirnya menimbulkan perdebatan itu tadi. Satu berpikir tentang Al-Quran sebagai sesuatu yang sakral, yang satu berpikir Al-Quran sebagai sesuatu yang layak dikaji. Kalau tidak, kita tidak adil. Jangan sampai kita menentang perintahnya Allah, wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu.
kita marah pada suatu kaum, jangan sampai mendorong kita menolak semuanya. Enggak. Iblis yang seperti itu aja dibenarkan. Ada hadis itu Kanjeng Nabi itu malah membenarkan iblis, membenarkan setan. Mungkin pernah mendengar ini ya, Abu Hurairah yang menjaga harta zakat itu, menjaga berkas zakat. Kemudian didatangi seorang yang tua renta, ya, sedang kelaparan, minta harta zakat. Kemudian mau mencuri harta zakat. Kemudian ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia beralasan keluarganya kelaparan dan lain sebagainya, dengan alasan juga hatinya Abu Hurairah ini merasa iba, akhirnya dilepaskan pencuri itu. Besokannya Nabi bertanya, tadi malam ada apa? Itu ada orang pencuri. Kasihan Nabi, orangnya gini. Kalau ketemu lagi jangan dilepaskan ya, tangkap aja. Nanti orangnya datang lagi nanti malam. Nah, beneran nanti malamnya datang lagi. Ternyata bilang lagi dengan rayuan-rayuannya, akhirnya tetap dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malamnya, besoknya ditegur lagi seperti itu. Akhirnya malamnya, kalau kamu pokoknya nanti malam jangan dilepaskan ya, sampai Nabi seperti itu. Akhirnya datang lagi. Kemudian si setan yang sedang menyamar tadi ketika tekap, kalau kamu melepaskan saya ajari sesuatu yang supaya kamu tidak tidak kejuran lagi ya. Ingat itu. Baca ayat kursi bla 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 seperti ini. Akhirnya besoknya dilaporkan pada Nabi. Ya, Nabi bilang sodakoka wa huwa kadzubun. Dia jujur padamu, tapi sebenarnya dia adalah tukang bohong. Nah ini tuh. Gitu. Jadi Nabi itu mencontohkan suatu keadilan itu. Tidak semuanya yang dari setan itu kita tolak. Ternyata seperti itu. Nabi itu benar, cuman dia pembohong. Tetap kita curiga, tapi kalau itu hal yang baik kita lakukan. Oke. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ngapunten bertanya Ustaz. Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan. Nah Ustaz, saya ingin bertanya mengenai surat Al-Alaq Ustaz ya, ayat 1 sampai 5. Ayat ini memerintahkan untuk ikra, membaca dan mengingat asal mula penciptaan manusia ya, dari segumpal. Bagaimana relevansinya Ustadz perintah ini terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian embriologi dan perkembangan manusia? Oke, saya lemparkan kepada pemakaran dulu ya. Boleh Ustaz. Ya, oke. Monggo pemakaran. Atau ada yang lain mungkin yang ingin bertanya lagi? Saya mau izin bertanya. Ya, silakan Gina. Mengenai materi hari ini kan mengenai belajar ya Ustaz ya. Ya. Nah, untuk belajar sendiri itu apakah ada ilmu atau hal yang lebih baik kita pelajari terlebih dahulu atau yang dimuliakan untuk dipelajari, dan juga apakah ada hal yang lebih baik tidak kita pelajari? Batasan-batasannya gitu deh. Ya, oke. Monggo pemakaran. Sudah dicatat ya pertanyaannya ya. Nah, Ustaz. Ya. Saya menanggapi pertanyaan yang kedua Ustaz ya, dari Ustaz Tim. Referensinya ilmu pengetahuan sekarang dengan Iqra, dengan surat Al-Alaq sampai 5, khususnya di ayat kedua itu
insana min alaq. Kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, darah di sini yang dimaksudkan kalau untuk pengetahuan itu, kalau saya kiaskan itu segumpal darah itu ada beberapa definisi. Darah yang menempel di dinding rahim secara biologi ya, secara kedokteran itu bisa disebut juga dengan istilah apa ya, kalau daging yang menempel itu ya, yang menghisap itu istilah apa namanya, yang Lintah. ya seperti lintah itu ya paling. Nah, lintah itu kita kiaskan sebagai gumpalan darah. Itu dia hidup itu menghisap dari sari-sari makanan ibunya. Nah, posisinya itu menggantung. Jadi lintah istilahkan lintah ya, itu gumpalan darah, tapi dia itu menghisap sari makanan dari seorang ibu. Nah, nanti akan berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Setelah sekian hari, 40 hari, sekian bulan, itu nanti akan membentuk manusia seutuhnya, dari bayi gitu ya, dari apa istilahnya itu, dari setitik, dari sel sperma yang puluhan ribu itu yang menyerang ke sel induk, itu satu yang bisa menerobos, itu yang akan menjadikan sel telur itu nanti menjadi ada segumpal darah menjadi lintah itu tadi, Ustaz. Nah, itu secara kedokterannya diakui, Ustaz. Sangat relevan antara ayat ini dengan dunia kedokteran sekarang. Mungkin Mbak Kolbi mau menambahkan. Silakan. Atau saya kembalikan tadi pada penanya, monggo. Hussein. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Ya, silakan Mbak Kolbi dijawab pertanyaannya Mbak Gina. Ya, mau izin menambahkan sedikit yang tadi, mungkin rangkumannya jadi seperti ini ya. Kalau dalam sains kan penciptaan manusia terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, embrio, dan janin. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri itu penyebutannya nutfah, alaqah, kemudian mudghah, kemudian jadilah manusia. Sudah, itu yang saya ingin tambahkan ya, yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana tadi pertanyaannya? Apakah ada ilmu yang harus tidak dipelajari? Kalau tidak salah di kitab Fathul Mu'in awal-awal itu dijelaskan urutan mendidik anak. Dari pertama yang kita kenalkan kepada anak kecil itu adalah tentang Nabi Muhammad. Sebelum ke tauhid, ternyata yang lebih utama untuk kita kenalkan kepada anak kecil itu keluarga Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, dan lain-lain. Kemudian baru setelah itu mengajarkan tauhid bertahap sesuai usianya. Kalau menurut saya, kalau mengenai ilmu apa yang harus dipelajari dan tidak pelajari, batasan-batasannya, jadi semua ilmu itu penting dan emang pantas untuk kita pelajari. Namun ada yang dikatakan ilmu hal, ilmu keadaan yang saat itu memang kita butuhkan. Misalnya mau berhaji, maka yang harus kita pelajari, perdalami pada saat itu adalah ilmu tentang haji, apa aja rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, semua ilmu itu penting. Bagaimana kita
kan nggak mungkin, manusia kan terbatas ya, nggak mungkin kita bisa mendalami semua ilmunya Allah yang begitu luas. Jadi kita hanya fokus kepada apa yang kita butuhkan pada saat itu, seperti itu. Mungkin Pak Masud bisa menambahkan. Saya rasa cukup jawaban. Saya kembalikan Kalau ke mungkin seperti mungkin yang tidak boleh dipelajari itu ilmu sihir, ilmu hitam kayak gitu. Ya. Oke, saya kembalikan pada penanya, Saudara Hussein dan Gina. Ya, sudah jelas ya. Atau mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambah, bergabung ke diskusi ini? Silakan. Boleh disangkal, diiskan. Ya, atau mungkin ada pertambahan, silakan. Yuk. Mungkin, oh saya pernah membaca di buku ini seperti ini. Ya, silakan. Menambah Ustaz izin. Ya. Terkait ilmu apa yang harus kita pelajari dan batasannya bagaimana, sebenarnya itu ini pertanyaan yang masih cukup luas. Mungkin saya akan menambahi ke arah sisi sisi agama, atau saya akan menambahkan dari sisi globalnya, bahwa menurut versi Imam Ghazali ya, itu ilmu pengetahuan itu semua sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ada fungsinya masing-masing, dan semua berguna dan bermanfaat, semua ilmu, dan tidak ada perbedaan dan tidak dibedakan, tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan atau pemisahan ilmu pengetahuan. Hanya saja dalam konteks Imam Ghazali itu ini keterangannya mungkin mengarah ke filsafat ilmu, itu hanya ada klasifikasi atau jenjangnya begitu, atau levelnya. Jadi ibarat primer, sekunder, dan tersier. Kalau dalam bahasa konteks Islami mungkin ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, begitu. Konteksnya begitu, Ustaz. Terkait artinya ketika saya contohkan satu, ilmu apa yang harus pertama kali dipelajari adalah satu, kalau konteks kita tarik ke bidang keagamaan, yaitu tentang dasar-dasar ketauhidan. Itu dasar-dasar ibadah yang memang per individu itu harus atau wajib melakukannya. Nah, itu contoh. Dan adapun seterusnya itu, maka ketika masuk ke kategori fardu kifayah, atau kalau kita tarik konteks bahasa kita adalah mungkin sekunder misalkan. Nah, itu bisa jadi silahkan mau menjadi pilot, ya silahkan gitu. Dan ilmu itu semua bermanfaat dan berguna, dan semua dari Allah. Itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga diterangkan begitu, Ustaz. Jadi menurut Imam Ghazali itu tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan, hanya saja ada klasifikasinya begitu. Mana yang harus dipelajari terlebih dahulu itu ada urutannya. Itu menurut Imam Ghazali. Ya. Oke, mungkin tambahan yang lain saya kira sudah jelas ini ya. Jadi untuk masalah keilmuan ini mungkin dari kitab ta'lim ya tambahan saya ya. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ini singkat tapi sangat luas ya. Ilmu yang paling utama dipelajari itu apa? Ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat itu. Misalkan kita adalah seorang guru, maka ilmu yang harus kita pelajari apa? Ya sesuai dengan bidang keilmuan kita yang akan kita gunakan untuk mengajar. Atau metode-metode, strategi-strategi, yaitu tidak perlu kita harus mempelajari semua strategi, metode belajar, tapi kita paling tidak tahu 1-2 metode yang akan kita gunakan
untuk menghadapi siswa, untuk mengajar. Tidak semua pelajaran kita harus mempelajari, karena kita fokusnya sebagai calon pendidik bahasa Arab, maka tentunya kita harus belajar bahasa Arab, menguasai itu. Itu adalah ilmu hal kita yang wajib kita pelajari. Core bahasa Arab paling tidak harus tidak harus dalam bahasa Arab itu kita mempelajari semua, ya, termasuk perbedaan madhab dalam nahwu dan lain sebagainya, ya, sampai kita harus hafal semua syair-syair jahiliyah dan lain sebagainya. Tidak, jadi kita harus seperti itu. Jadi ranah kita apa? Oh, kalau dalam ranah S1 misalkan, kita berarti pengajar di tingkat menengah dan di tingkat dasar dan menengah, ya, menengah. Berarti apa yang bahasa Arab yang harus kita kuasai adalah bahasa Arab untuk siswa atau peserta didik di tingkat dasar, tingkat menengah. Itu kita ada perlu mempelajari perbedaan madhab, perbandingan madhab Basroh dan Kufah dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu kita sampai situ. Begitu pula dalam balaghah misalkan, tidak perlu kita mendalam, misal sampai kita harus bisa membuat menghafalkan seluruh syair-syair jahiliyah. Ketika kita menerangkan qawaid, kita mengutip ini dasar dalilnya dari syair jahiliyah dan lain sebagainya. Kita tidak perlu seperti itu, karena di pendidikan dasar dan menengah tidak sedalam itu. Gitu. Yang paling tidak core-nya kita dapat. Ya, yang wajib kalau dalam keterangan Imam Abdul Rauf tadi berarti yang ainnya, fardu ainnya. Untuk yang lainnya adalah yang fardu ain bagi kita, ya. Menjadi guru itu sebenarnya fardu kifayah, ya. Karena sudah kadung terjun di bidang ini, ya sudah, itu berarti fardu ain bagi kita mempelajari fardu ain bagi kita, karena kita sudah masuk di jurusan atau prodi pendidikan bahasa Arab, ya harus wajib, ya, core bahasa Arabnya harus tahu. Selain itu, karena ini pendidikan, maka core pendidikannya juga harus kita pelajari. Tidak semua metode harus kita kuasai, tidak. Paling tidak kita memiliki penguasaan 1 atau 2 metode yang akan kita terapkan besok di pembelajaran. Media, penguasaan media pun perlu. Nah, tidak harus kita menguasai semua media, ya, tapi paling tidak kita bisa menggunakan media 1, 2 itu kita gunakan. Gitu. Tidak harus kita misalkan, oh medianya video, edit video, saya tidak bisa edit video, ya gunakan media yang kita bisa. Tidak harus kita, seorang guru tidak harus menguasai edit video sampai tingkat profesional, tidak. Yang penting kita bisa bikin video pembelajaran. Tidak harus menguasai pemrograman seperti programmer, tidak. Yang penting kita bisa buat misalkan sesuatu yang menarik dari pemrograman instan, sedikit-sedikit coding, ya bolehlah. Tuh, intinya seperti itu. Kemudian masalah perkembangan embrio tadi itu saya kira sudah dijelaskan, ya, dalam surat Iqra di surat Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Tapi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Mas'ud tadi. Gimana? Saya kembalikan lagi kepada mungkin bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Ya. Untuk saudari Gina, bagaimana? Terima kasih. Masalah ini memang saya sepakat, ya. Masalah ini saya memang sepakat dengan sekali, ya, karena memang tahapan itu yang wajib dulu kalau dengan ini istilahnya hadapi labinti ya. Meninggalkan wajib dulu, bukan meninggalkan kewajiban. Nah, baru setelah itu bagaimana cara meninggalkan hal-hal yang bersifat sunnah. Dan dibalik sunnahnya dulu kejar sholat duha,
kemudian sholat malam, witir dan sebagainya, tapi subuhnya nggak dilaksanakan. Ini kan sama saja meninggalkan yang wajib untuk menggapai yang sunnah. Ya. Sedekah tiap hari, tiap malam Jumat sedekah ke anak yatim, tapi zakatnya tidak pernah dibayar. Nah, ini kan juga jangan sampai itu. Jadi kita tunaikan dulu yang wajib. Oke. Saya kira itu waktunya sudah menunjukkan 19.30, berarti kita geser ke silakan Kang. Ya, silakan dibuka kameranya, saya tunggu.